palsu dengan dia. Walau dan lagi Allah meninggikannya beberapa derajat. Banyak berarti derajatnya. Wa atayna dan kami berikan al-bayinat. Bayinat ini kalau diartikan penjelasan-penjelasan atau mukjizat. Biruhil kudus, serta kami perkuat dia dengan ruh. Walau Allah, dan kalau Allah menghendaki, maka niscaya atau tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang Rasul itu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Walakin akan tetapi mereka berselisih. Faminhum, maka di antara mereka yang beriman, wa minhum, dan sebagian mereka yang kafir. Walau Allah, seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Walakin Allah, akan tetapi yaf'alu ma yurid, berbuat apa yang dikehendaki Allah itu sendiri. Ibu rahimakumullah, lanjutan ayat ini 253 Al-Baqarah. Setelah terjadi pertarungan antara Jalut, akhirnya di pasukan Talut itu ada anak kecil bernama Daud, Raja Jalut. Maka setelah itu selesailah pertarungan mereka. Nah, di sana ada Nabi Samuel. Jalut menjadi raja dan Samuel menjadi nabi. Ketika itu Jalut terbunuh, maka diserahkanlah kerajaan dan juga Nabi Daud setelah Talut, karena Talut berjanji kepada Daud. Surah Al-Baqarah 2 yang selanjutnya adalah berdekatan dengan ayat kursi. Ayat penafsirannya itu 12 halaman. Seru ayat kursi itu. Setelah ini kan ada 200. Nah, itu ada ayat kursi untuk selanjutnya. Nah, Allah menceritakan sebagian rasul-rasul atas sebagian yang lain. Itu urusan Allah. Kita ditugaskan jangan membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul-rasul. Tahu persis antara para nabi dan rasulnya itu. Maka Allah menceritakan bahwa sebagian rasul-rasul atas sebagian yang lain. Di dalam surah Al-Isra dicontohkan di sini, walaqad faddalna ba'dun nabiyyin ala ba'din Dauda Zabura, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Zabur kepada Daud. Daud
Kata Allah punya nilai kelebihan, tentu kekurangannya Allah lebih tahu. Berarti ada nilai lebih. Kemudian di dalam ayat yang lain, selain daripada Al-Isra tadi ayat yang ke-55, ternyata dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallama. Itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka kata langsung, bercakap-cakap langsung dengan dia. Siapa? Nabi Musa di bukit Sinai, Tur Sina. Nah, jadi langsung bercakap-cakap. Berarti Allah melebihkan Nabi Musa atas yang lainnya. Contohnya apa? Cakap-cakap, ngomong-ngomong, berkomunikasi, mengece-ngece. Coba bayangkan. Nah, luar biasa. Ada sinar gitu. Dalam ceritanya panjang. Siapa yang dimaksud? Ba'dahum ala ba'dim minhum man kalamallah. Di sana ada minhum man kalamallah yang Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad. Nabi Musa ya cakap-cakap dengan dia. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Adam juga begitu. Juga yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban melalui riwayat Abu Dzar radhiyallahu an. Ada cerita. Darajat, begitu juga sebagian daripada Nabi dan Rasul itu Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi, ya, di langit sesuai dengan perbedaan kedua. Langit 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7. Bertemu dengan para nabi. Memberi keringanan sholat 5 waktu siapa? Muhammad, ya. Pada zamanku Bani Israel tidak sanggup. Mereka kuat-kuat, besar-besar. Tidak kuat. Tidak tahu apoleh umatmu, mintalah keringanan itu. Siapa yang berbicara itu? Nabi Musa kepada Nabi. Jadi satu sama lain oleh Allah dibedakan kedudukannya di sisi Allah. Apabila dikatakan apakah kaitan hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, dua kitab yang sahih melalui Abu Hurairah, orang lelaki dari kalangan kaum muslim bertengkar dengan seorang lelaki Yahudi. Yahudi itu berkata dalam sumpah yang diucapkannya, tidak, demi Tuhan yang telah memiliki manusia. Maka lelaki muslim mengangkat tangannya dan menampar wajah orang. Kemudian dia berkata, hai orang yang buruk, yang jelek, juga atas Muhammad. Lelaki Yahudi datang menghadap Nabi, lalu mengadukan perihal lelaki parnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengutamakan diriku, karena sesungguhnya manusia itu semuanya mati di hari kiamat nanti. Ini Jan Maraso paling, ya,
paring bana kok paling itunya. Nah, kalau di masjid ini dado haniang gitu kan. Dan aku adalah orang yang mula-mula dibangunkan. Dan aku adalah orang kan, kata Nabi. Ternyata ya, ku sedang memeluk tiang arsy. Kata Nabi Muhammad, aku yang pertama kali nanti dibangkitkan pada hari. Apa kata Nabi Muhammad? Ternyata nampaklah Nabi Musa sedang tiang aras. Apa maksudnya? Pelajarannya? Nabi, aku bilang aku yang pertama kali dibangkitkan. Ternyata Nabi Musa sedang. Dan ini sebagian daripada ahli hadis mengatakan itulah ketidaksombongan. Salam. Aku tidak mengetahui, kata dia. Apakah Musa atau dia telah memperoleh balasan dengan kematian, dengan saikoh ketika. Karena itu, janganlah kalian mengutamakan diriku atas para nabi. Awa antala ade syabudini onge. Ya. Meskipun tahu dari Allah bahwa dia yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat, tapi sedang memeluk aras, apa kata? Janganlah kalian mengutamakan diriku. Betul. Ado langit. Ya. Sedangkan ada selain bawah, ada selain ate. Ke atas lagi palitotu nanti ya Pak Haji ya berkumpul di sawah 9, lebih ate lagi. Lagi langit. Sehingga ada riwayat menyebutkan la ilu bainal anbiya, janganlah kalian saling mengutamakan di antara. Yahudi ini nabi kami, kata Muslim ini nabi kami, tidak usah al anbiya. Maka sebagai jawabannya dapat dikatakan pertama, hal ini terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui para nabi yang lainnya. Tentu iya, kan mereka dulu lahir para nabi. Ya itu. Jadi hal ini terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirinya atas para nabi lainnya. Akan tetapi alasan ini masih juga dipertimbangkan. Dua, sesuatu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan rasa rendah dirinya. Tiga, ini mengandung makna tidak boleh saling mengutamakan dalam keadaan seperti itu. Apalagi dalam waktu batangka dan dalam perselisihan dan larangan ini mengandung pengertian tidak boleh saling mengutamakan hanya berdasarkan pendapat. Kemudian yang kelima, manusia tidak berhak saling mengutamakan hal tersebut hanyalah hak Allah semata. Manusia al-khudu, tunduk, ya al-istilam, berserah diri, kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah nabi, para rasul, Allah lah yang berhak
melebihkan, meninggikan, mengutamakan, ya, satu sama. Inna Isa bin Maryam al-bayinat. Contoh lagi, dan kami, kata Allah, beri putra Maryam beberapa mukjizat. Apa salah satu mukjizat? Ya. Mampu mati. Jadi yang menangis-nangis tuh istri ditinggal suami, suami ditinggal istri. Ya, undang tuh Nabi Isa supaya hidup lagi. Kalau enggak pukulkan ekor, ada yang mengatakan ekor sapi, ada yang mengatakan bagian badan sapi. Maka orang itu akan hidup kembali dalam waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang dimaksud dengan al-bayyinat adalah hujjah dalil yang akurat, yang pasti, yang benar, argumen yang benar apa yang disampaikan kepada Bani Israel. Dia adalah hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah. Utusan Allah. Karena orang Kristen mengatakan Isa itu anak Allah. Orang Yahudi mengatakan itu adalah anak Allah. Orang Islam jangan ikut-ikutan. Isa itu bukan anak Allah, tetapi hamba Allah. Itu yang dimaksud dengan al-bayyinat. Di sana diberikan mukjizat. Allah angkat dia seorang hamba dan utusan Allah. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus yang dimaksud adalah dia didampingi, dibantu, komunikasikan dengan Allah itu adalah malaikat Jibril. Jadi bukan jelmaan Ruh Kudus, bukan anak Tuhan, bukan Ruh Kudus, tetapi Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kemudian ayat selanjutnya, walau Allah maktatalal ladzina min ba'dihim min ba'd walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau Allah maktatal. Menghendaki niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul. Sudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan pula. Akan tetapi mereka berselisih, maka iman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki bunuh-bunuhan. Dengan kata lain, hal tersebut terjadi karena takdir Allah. Karena itulah walakinnallah yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sebenarnya Allah menghendaki apa? Bunuh-bunuhan. Tapi ternyata sepeninggal para nabi mereka itu berbunuh. Contoh lagi, ada perintah cara taubatnya, ya, cara taubatnya bunuh-membunuh. Bukan atas dasar pembunuhan, kebencian, dan perselisihan. Itu kalau ingin diterima taubat. Pada zaman Nabi Musa pula.
Israel, bagaimana caranya supaya dihapuskan dosa kesalahannya, diampuni? Mereka dalam waktu yang ditentukan dunia ini, mereka saling bunuh membunuh, ya. Maka ketika ada perintah, ternyata sekian banyaknya orang terbunuh ketika itu. Itu cerita sebelumnya. Cerita semakin menarik, cerita dalam Al-Quran, ayat demi ayat. Dari satu hakikatnya, kita sudah bisa mengambil gambaran. Maka akan terbahas surat-surat yang lainnya. Dan sebagian cerita juga akan diulang kembali cerita itu di dalam surah-surah yang lain. Tuntaskan betul dulu surah Al-Baqarah ini. Ya, sampai 86. Bukan maksudnya saya doakan meninggal semuanya. Wafat semuanya. Sampai ya, nanti surat Al-Imran, surah An-Nisa. Siapa An-Nisa apa? Al-Maidah. Apalagi? Al-A'raf. Apalagi? Al-Anfal. Apalagi? At-Taubah. Sudah hafal? Alhamdulillah, luar biasa Pak Haji. Ya. Siap At-Taubah apa? Hafal? Yunus. Kemudian Hud. Kemudian Yusuf. Kemudian Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Biya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan dan selanjutnya. Dape kaji tatangko dape nilainya. Tetap dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah demikian waktu, karena sekarang ada yang sekolahnya jam 6:30. Ya, tentu kakek mempersiapkan itu semuanya, bahkan ada yang agenda yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaan. Insya Allah Allah mendatangkan rahmat kepada kita dengan mengkaji ayat-ayatnya. Amin ya robbal alamin dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak. Gue sudah. Udah dapat air pulang lagi.